Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang telah Allah larang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah satu dari antara 4 bulan yang Allah muliakan. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kami dengan datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan yang terdapat di bulan Rajab adalah dengan sebuah peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang tidak pernah dialami oleh Nabi sebelumnya atau sesudahnya, peristiwa yang hanya dialami oleh satu orang saja, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj, tentu ada asbabun nuzul atau sumber. Salah satunya adalah dengan adanya Amul Huzni atau tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Apa itu Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahun kesedihan di mana di dalam tahun tersebut Nabi Muhammad SAW ditinggal sedo oleh 2 orang yang beliau cintai. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah yang merupakan istri beliau yang tercinta. Sayyidah Khadijah telah menemani Rasulullah selama kurang lebih 28 tahun. Beliau seorang yang kaya raya, istri yang setia, yang mendermakan hartanya, seluruh hartanya diserahkan untuk dakwah agama Islam. Kemudian yang kedua, setelah Khadijah sedo, tidak lama berselang, paman yang selalu membela, paman yang selalu mendampingi Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, beliau juga sedo. Maka ketika 2 orang yang selalu mendampingi Rasulullah, yang selalu menjadi pendamping Rasulullah, yang selalu menjadi pembela Rasulullah ini telah tiada, maka Rasulullah mengalami keguncangan, kesedihan yang luar biasa. Maka tahun itulah disebut dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah duka cita yang dialami Rasulullah SAW, di dalam surat Al-Isra ayat 1 dijelaskan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang akal sehat itu tidak bisa menjangkau. Bagaimana mungkin bisa menjangkau? Dalam waktu 1 malam Rasulullah melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Dalam 1 malam Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka saking fenomenalnya peristiwa Isra Mi'raj ini, ayat yang menerangkan dibuka dengan kata Subhanalladzi, yang artinya Maha Suci Allah. Di mana waktu itu belum ada pesawat terbang, jet tempur ataupun alat-alat canggih yang lain yang mampu menjangkau keluar angkasa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha, di mana di dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW berjumpa dengan para nabi terdahulu. Di langit yang pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam yang merupakan Abul Bashar atau bapaknya manusia. Di langit yang kedua Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa alaihissalam. Di langit ketiga beliau berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat beliau berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Dan ketika perjumpaan dengan para nabi, begitu gembiranya para nabi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah menginjak pada langit yang keenam, alangkah kagetnya Rasulullah bertemu dengan kalimullah, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa melihat Nabi Muhammad, Nabi Musa menangis terseduh-seduh, nangis karena iri kepada Nabi Muhammad, seorang pemuda yang mampu membawa umatnya masuk ke dalam surga yang paling banyak jumlah umatnya. Nabi Musa alaihissalam merasa iri, merasa kalah dengan Nabi Muhammad yang dikasih usia panjang, tapi tidak bisa membawa umatnya sebanyak jumlah yang dibawa oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit yang ketujuh, Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan setelah di langit yang ketujuh, Nabiullah Muhammad SAW naik ke atas Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah-perintah lain Allah turunkan lewat malaikat Jibril alaihissalam, tapi ketika Allah merintahkan sholat, Allah mengangkat Rasulullah SAW langsung ke hadapannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kisahkan begitu beliau naik ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah bersalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Setelah salamnya Rasulullah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, Muhammad, engkau aku jamin keselamatannya. Tapi apa jawab Rasulullah ketika Rasulullah dijamin keselamatannya? Rasulullah tidak egois. Seorang pemimpin akan melihat pada rakyatnya, bagaimana kondisi rakyatnya. Demikian pula yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dijamin keselamatannya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, yang selamat jangan cuma saya saja,
tapi mereka orang-orang soleh dari umatku, mereka engkau selamatkan dari panasnya siksa api neraka. Begitu dahsyatnya cintanya Rasulullah kepada umatnya, maka seluruh malaikat bersaksi dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu Allah kemudian memberikan buah tangan, oleh-oleh atau perintah, yaitu melaksanakan kewajiban sehari semalam sholat 50 waktu. Begitu Allah memerintahkan sholat 50 waktu, Rasulullah itu sam'an wa ta'atan, siap melaksanakan. Tapi begitu turun sampai ke langit 6 bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, dikatakan, ya Rasulullah, Anda tidak akan pernah kuat untuk melaksanakan perintah sehari semalam 50 waktu. Maka mintalah keringanan agar umatnya panjenengan mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Maka atas usulan Nabiullah Musa alaihissalam, maka terjadilah dialog, musyawarah antara Allah dengan Nabi Muhammad. Maka menjadilah yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, yang kita kenal dengan Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sholatlah yang menjadi oleh-oleh atau buah tangan dari perjalanan yang sangat agung. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat maka seluruh amal jelek itu bisa tercegah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, termasuk orang-orang yang ahli sholat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dhainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Waqur rabbi fir warham anta khairur rahimin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar al baghya was suyuf wal mukhalata syadida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر